Shalom semua, perkenalkan nama aku Jocelyn Zaneta Veda Krisnatama dari kelas 9G sebagai Ketua Agapes Pensa dari tahun 2020 sampai 2021. Jadi, hari ini kita akan memulai ibadah agape untuk pertama kalinya loh. Jadi buat kalian yang udah kangen ibadah, bisa lihat video ini dan juga jangan lupa buat ajakin teman-teman kalian biar kita bisa ibadah sama-sama lewat video ini. Oh ya, jangan lupa juga buat dengerin firmannya ya, karena habis ini akan ada presensi. Kalau gitu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Saat ini kita mau memuji Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita mau memasukkan kepada Tuhan. Kita mau satu pujian bagikan bicara. Aku mau berjalan
satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Oi, 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 oi. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia berlindung
Halo, selamat siang semuanya. Anak-anakku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Bagaimana kabarnya? Bu Endang berharap kalian dalam keadaan sehat, penuh sukacita untuk mengikuti segala kegiatan dan aktivitas belajar meskipun dari rumah masing-masing. Rasanya Bu Endang kangen sekali karena sudah lama sekali kita tidak dapat berjumpa secara langsung. Kita hanya bisa berjumpa melalui virtual. Namun tidak menjadi masalah, karena pada kesempatan hari ini Tuhan masih perkenankan kita untuk kita dapat bersekutu bersama-sama meskipun hanya melalui virtual. Tidak mengurangi berkat yang akan kita terima dari Tuhan. Anak-anakku yang kelas 7, meskipun Bu Endang belum pernah berjumpa dengan kalian, namun kalian mesti sudah mengenal suara Bu Endang, karena setiap hari Bu Endang kirim renungan pada kalian. Itu adalah salah satu wujud bagaimana kita akan memberi perhatian untuk meningkatkan iman meskipun dari rumah masing-masing. Anak yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum nanti kita akan melanjutkan di dalam kegiatan agape kita, sebelum kita akan menerima taburan firman Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama. Maha besar Allah kami yang di surga, Allah yang kami kenal dalam karya dan penyelamatan Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan karena berkat penyertaan yang senantiasa Kau berikan dalam hidup dan kehidupan kami. Saat ini kami boleh bersekutu bersama. Bapa yang di surga, saat ini kami hendak bersama-sama mendengarkan taburan firman-Mu. Kiranya Engkau berkati kami Tuhan. Engkau persiapkan hati kami sebagai ladang yang subur, siap untuk ditaburi firman-Mu, sehingga akan mampu tumbuh berbuah dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, urapi dengan Roh Kudus-Mu Bapa, sehingga semuanya seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Anak yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pemberitaan firman Tuhan saat ini, pada saat siang ini diambilkan dari kitab Kejadian. Dari kitab Ulangan, kita akan membaca bersama-sama dari kitab Ulangan 29 ayat yang ke-9. Kitab Ulangan 29 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Sebab itu lakukanlah perkataan perjanjian ini dengan setia, supaya kamu beruntung dalam segala hal yang kamu lakukan. Sukses. Anak yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seperti di dalam bacaan kita kitab Ulangan 29 ayat 9. Saya ulang sekali lagi. Sebab itu kita lakukan perkataan perjanjian ini dengan setia, supaya kamu beruntung dalam segala hal yang kamu lakukan. Anak yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema kita saat ini adalah rahasia sukses menurut Alkitab. Anak yang terkasih, yang namanya kesuksesan, keberhasilan, itu adalah mimpi setiap orang. Sukses atau berhasil itu adalah merupakan sebuah kata magis yang membuat semua orang ingin mencapainya di dalam hidup yang dijalani di dunia ini, termasuk kita orang percaya yang juga notabene-nya adalah umat kesayangan Tuhan. Namun sukses atau berhasil itu, apabila kita lihat saat ini, kelihatannya kok hanya sedikit ya orang yang meraih. Hanya orang-orang tertentu saja. Untuk itu anak yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena setiap orang ingin hidupnya berhasil, maka seseorang pasti akan berusaha untuk mewujudkannya. Misalnya saja seorang pengusaha menginginkan usahanya sukses, banyak beruntung,
Tidak ada seorang pun yang ingin rugi dalam berusaha. Sehingga banyak orang yang terjebak untuk berpikir bagaimana mencari keuntungan, sehingga mereka mungkin mengambil langkah-langkah yang salah untuk meraih keuntungan mereka. Saat ini kita mau belajar bagaimana Alkitab memiliki pengajaran yang penting dan sentral serta strategis terkait dengan rahasia meraih kesuksesan dalam hidup secara khusus bagi umat Allah saat ini. Karena yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita lihat Alkitab kita itu adalah sebuah fondasi bagi kehidupan kita. Kalau boleh dikatakan, di dalam Alkitab adalah dasar bagaimana kita harus bertingkah laku untuk mencapai kesuksesan. Pertanyaan yang penting saat ini, apa saja kiat-kiat yang ada di dalam Alkitab untuk meraih kesuksesan? Ada beberapa kiat untuk meraih kesuksesan menurut Alkitab yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah mengenal Allah sebagai sumber sukses. Kunci untuk menikmati kesuksesan adalah mengenal bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah sumber segala berkat. Pemazmur di dalam Mazmur 111 ayat yang 4 menuliskan, diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Jadi orang-orang yang ingat akan Tuhan itu akan diberikan rezeki yang bisa kita konotasikan rezeki itu adalah sebuah kesuksesan. Yang kedua adalah terkoneksi senantiasa dengan Allah sebagai sumber sukses. Jadi kita harus ada koneksi, hubungan khusus dengan Allah. Rasul Paulus di dalam suratnya kepada Timotius menuliskan, memang ibadah itu kalau diserta rasa cukup memberi keuntungan besar. Ibadah kepada Tuhan akan mendatangkan berkat, baik berkat jasmani, terlebih berkat-berkat rohani. Maka jangan sampai kita putus koneksi kita dengan Allah. Yang ketiga, fokuskan hidup dan usaha kita hanya kepada Allah, sumber kesuksesan. Yosua menuliskan, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Jadi kita lihat, orang yang ingin hidupnya sukses, dia harus berfokus hanya kepada Tuhan, dan usaha yang dilakukan harus juga seturut dengan kehendak Tuhan. Tidak boleh menyimpang ke kanan atau ke kiri. Misalnya saja kalau kalian sebagai pelajar ingin sukses, belajar baik-baik, percaya diri. Kalau ulangan, tidak perlu nengok kiri kanan, tidak perlu nyontek dan lain sebagainya. Itu bukan jalannya Tuhan. Jalannya Tuhan ya percaya diri, belajar baik-baik. Inilah bentuk juga salah satu kesuksesan. Yang keempat, menyediakan waktu khusus untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita lihat di dalam kitab Yosua juga menuliskan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Yosua 1 ayat 8.
Jadi ketika kita ingin sukses, kita juga harus belajar merenungkan firman Tuhan siang dan malam, supaya hidup kita beruntung. Yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh bersyukur ketika setiap pagi kita sudah dibekali dengan firman Tuhan. Bagaimana kita harus hidup di dalam satu hari ke depan sebagai landasan kehidupan. Untuk itu, Bu Endang juga berpesan kepada kalian untuk membaca Alkitab. Sudah diawali kemarin-kemarin dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Meskipun mungkin Bu Endang tidak mengoreksi, namun Bu Endang yakin dan percaya kalian sudah melanjutkan pembacaan Alkitab itu, dan sampai nanti pasti akan terselesaikan sambil merenungkan firman Tuhan. Kemudian yang kelima, mentaati firman Allah yang sumber sukses. Injil Yohanes menegaskan, kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami juga pergi dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkan dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Yohanes 21 ayat 3-6. Bagi orang-orang yang taat, berkat adalah hal yang pasti. Untuk itu ketika murid-murid diminta untuk menebarkan jala di sebelah kanan perahu, mereka menurut perintah Tuhan, dan hasilnya sungguh sangat luar biasa. Yang keenam, jangan malas, tetap fokus dan rajin berusaha. Rasul Paulus menulis pada anak-anak rohaninya Timotius demikian, "Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku dan ketekunanku." 2 Timotius 3 ayat 10. Tuhan memang adalah sumber berkat. Tetapi untuk dapat meraih dan menikmati berkat itu, ada bagian yang harus kita lakukan, yaitu jangan malas dalam bekerja atau berusaha. Untuk itu anak-anakku, kita diingatkan untuk meraih kesuksesan, kita tidak boleh malas. Kita harus senantiasa tekun dan rajin untuk berusaha, rajin belajar. Inilah 6 hal bagaimana kita akan meraih kesuksesan seturut dengan kehendak Allah. Untuk itu, kiranya pesan-pesan ini akan menjadi perhatian bagi kita bersama, supaya kehidupan kita akan berhasil dan beruntung. Bendang akan mengingatkan lagi 6 pesan itu. Yang pertama, mengenal Allah sebagai sumber berkat. Yang kedua, selalu terkoneksi senantiasa dengan Allah. Yang ketiga, memfokuskan hidup kita hanya kepada Allah sang sumber sukses. Yang keempat, menyediakan waktu khusus untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Yang kelima, mentaati firman Allah sang sumber sukses. Yang keenam, jangan malas, tetap tekun dan rajin berusaha. Amin. Kita akan berdoa bersama. Terima kasih Tuhan Yesus, berkat yang luar biasa saat ini Kau ingatkan pada kami, bagaimana kami harus meraih kesuksesan di dalam kehidupan kami, seperti yang telah Engkau ajarkan di dalam Alkitab. Kami akan senantiasa mengingat Engkau, berrelasi dengan Engkau, menggantungkan hidup kami hanya kepada Engkau, melakukan kehendak-Mu, dan akan senantiasa berusaha, tidak malas, dan akan senantiasa melakukan segala tugas dan kewajiban kami dengan baik. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau Allah kami, sumber kuat kuasa kami. Kesuksesan telah Engkau sediakan bagi kami.
ketika kami anak-anak-Mu senantiasa melakukan seturut dengan kehendak-Mu. Kami serahkan Tuhan anak-anak kami ke dalam tangan dan kuasa-Mu, harapan-harapan dan cita-cita mereka. Engkau sendiri Tuhan yang akan mampu mewujudkannya. Kami serahkan Tuhan keluarga kami masing-masing. Kiranya kedamaian, kesehatan, sukacita dari surga, kedamaian akan senantiasa kami rasakan. Ampunkan Tuhan dosa dan kesalahan kami. Ya, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian anak-anak firman Tuhan untuk renungan siang ini. Semoga dapat menjadi berkat bagi kita semua. Shalom. Tetap sehat, semangat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.